dia drafting phase-nya dari Best of 3 series antara Execration, perwakilan dari Filipina, dan Ronin Esports, perwakilan dari Myanmar. Yes. Untuk yang dibuang memang adalah hero-hero yang sangat berpengaruh dari early game. Betul sekali, seperti Natalia yang kita tahu sebenarnya masih sangat mengganggu apalagi untuk pengambilan buff-nya ya. Tapi ingat, di sini masih ada Benedetta dan juga Brody yang merupakan hero super overpowered. Walaupun sudah di nerf terakhir pun Brody sebenarnya nggak dihitung sebagai nerf karena attack speed-nya ditambah walaupun damage early-nya dikurangkan. Lebih ke arah adjustment ya, biar Yes. awalnya nggak terlalu overpower. Dan dengan Benedetta yang udah disebut sama Velajev juga di-ban oleh Ronin Esports, dibuang. Dan Barat berserta dengan Yuzong. Kalau Execration membuang Yuzong, ini menjadi pertanyaanku karena Execration itu suka banget pakai Yuzong. Tapi kemungkinan besar mereka memiliki gameplay yang lain. Nggak ingin memberikan Kelra Yuzongnya. Padahal berkali-kali kita ngelihat Kelra sering banget pakai Yuzong, permainannya juga sangat baik. Dan Ronin Esports, Betul. mereka nggak akan bisa untuk mendapatkan Jawhead, begitu pula dengan Execration. Satu dari hero tank yang sangat populer yaitu Jawhead. Yes, dan kalau kita tahu juga Jawhead di sini sangat annoying, apalagi dengan ejector dan juga dia punya smart missile di awal bisa mengganggu banyak hal dan banyak sekali perdebatan yang bisa dilakukan karena adanya Jawhead sendiri. Sedangkan kalau kita lihat di sini masih ada satu ban terakhir, akankah ngebuang ke arah Brody atau akan membiarkan Brody begitu saja gitu loh? Karena Brody di sini masih terbuka dan di sini adalah teman-teman dari tim Ronin sendiri. Yes, Ronin Esports akan memikirkan begitu kerasnya karena first pick terhadap Execration. Mereka bisa mengamankan satu hero yang kuat juga. Hilda, tank lagi-lagi yang dari early game bisa ngegangguin rotasi. Udah di shut down. Tak ada Hilda, apa yang akan diamankan oleh Execration untuk first picknya. Sebenarnya masih banyak banget, apalagi dengan kali ini Brody yang masih terbuka. Bisa jadi ya pilihan, tapi Selena kali ini dengan Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trapnya kita tahu Selena itu bakal enak banget ketika nge-inviting jungle-jungle dan assassin tuh ya di arah tengah ketika bertemu dengan seorang Selena akan kesusahan sekali gitu loh, apalagi dengan Abyssal Trapnya yang diletakkan di segala arah gitu kan dari seorang Selena sendiri. Benar, dia bisa ngunci pergerakan, dia nggak perlu masukin badan dia untuk ngebuka sesuatu, nggak perlu untuk komit. Tapi di sisi lain Ronin Esports, anti-sisi sudah dimiliki oleh mereka, yaitu Akai bersama dengan Brody. Ya, Akai dan juga Brody kali ini sudah diambil lebih menjaga banget ya. Di sini Akainya diambil buat defensive mode-nya. Ketika nanti ada yang mencoba untuk mengambil ke arah seorang Brody sendiri, Brody-nya bakal langsung dijaga dengan Hurricane Dance juga Thousand Pounder dari seorang Akai. Permainan sangat baik kali ini dengan pick yang mereka lakukan. Tapi kita harus tahu juga Brody-nya harus berhati-hati apalagi dengan kehadiran dari seorang Selena. Kita masih belum tahu. Ini Brody bakal ditaruh di arah tengah sebagai jungler karena menurut aku masih bisa juga, atau ditaruh di gold lane karena itu masih possible banget nih. Iya, sangat-sangat fleksibel untuk Brody ditaruh dimanapun sebenarnya Benar. juga enak. Dan Execution, Lapu-Lapu dan Link. Ini kayak Profesor Kabi juga bilang ya, Link walaupun di nerf tetap aja masih menjadi hot pick. Betul banget, karena di sini 56 second untuk dia punya Tempest of Blades pun masih bisa untuk dikontrol sama seorang Link sendiri. Yang lebih menakutkan adalah sebenarnya ketika kita lihat Link, yang ditakutkan adalah pergerakan Link yang sangat bagus gitu loh. Ketika mereka dalam kondisi kalah pun mereka masih bisa untuk melakukan split push dengan adanya seorang Link sendiri gitu kan. Ditambah di sini mereka punya Lapu-Lapu yang menurut aku setelah terakhirnya berubah, Lapu-Lapu nih sekarang jadi sangat kuat. Apalagi ultimate-nya cooldown-nya tuh di-reduce dengan skill 2 dan skill pertamanya. Yang ngebuat seorang Lapu-Lapu itu ultinya tuh bisa ada setiap saat. Dia rotasi ke arah atas, dia bisa punya ulti, terus dia ke arah tengah, dia punya ulti lagi gitu. Jadi dia bisa melakukan rotasi dengan sangat cepat dengan efektivitas yang sangat tinggi. Iya, tapi gimana halnya dengan kali ini kita punya dua offlaner yaitu Esmeralda dan juga Lapu-Lapu. Ya, Lapu-Lapu dan juga Esmeralda. Esmeralda di sini setelah nerf terakhirnya, di sini Esmeralda shieldnya gampang banget untuk dihilangkan. Seperti yang kita lihat, Esmeralda sekarang tuh udah lebih ke arah oke, kita shieldnya gampang dihancurkan, tapi penggain shieldnya juga cukup cepat dengan seorang Esmeralda sendiri. Jadi mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa Esmeralda dipick oleh tim dari Ronin Esports, karena mereka ingin bermain tankinya di sisi side-nya sendiri. Sedangkan
kalau aku agak sedikit takut ketika nantinya Esmeralda akan bertemu dengan lapu-lapu. Karena dengan ada sisi yang dimiliki sama seorang lapu-lapu, ini gampang banget untuk menghentikan seorang Esmeralda sendiri. Dan kalau kita lihat di situ udah ada ban juga terhadap Lunox dan juga Tamus, di mana itu sangat meresahkan banget untuk mengontrol lane bersama dengan seorang Esmeralda. Ini menjadi salah satu alasan mungkin kenapa mereka ngebin ke arah dua hero tersebut, dan juga masih butuh offlaner dari sisinya tim Execration sendiri. Ya, mereka butuh hero yang kuat untuk di depan sih. Pilihan untuk tim Execration kurang lagi, tapi mereka sudah membuang salah satu hero yang lumayan hot juga. Walaupun gak ada lemon, tetap di sini Eudora dibuang ya. Karena mungkin dengan stunnya sendiri ya, Electric Arrow-nya tuh cukup annoying sih kalau menurut aku sih. Jadi mungkin jelas salah satu gangguan juga, apalagi ketika Link masuk. Nih, Linknya maju nih ke depan, langsung di Electric Arrow itu bisa di finish dengan sangat cepat, apalagi dengan adanya burst damage dari sisinya tim Ronin, dengan adanya Brody, dengan adanya Pasha, itu bakal isi banget gitu loh. Dan kalau kita lihat sini, Chow juga sudah di lock di sini untuk lebih mengunci ke arah seorang Brody sendiri, karena Brody sebenarnya tuh cukup lemah sama hero-hero yang bisa diving. Di sini udah ada 3 hero yang bisa diving nih, ada Alice, ada Link, ada Selena. Ini 3 hero ini tuh bisa banget untuk mengcounter seorang Brody sendiri, tapi harus bisa mengucil dan juga ngeburst dengan sangat cepat. Benar, Chow pun juga demikian sebenarnya, dia bisa ke area belakang Alice. Berarti bisa kita omongin 4 hero dari Execration bisa menuju ke area lini belakang dari Ronin Esports dengan sangat mudah. Bahkan kita tahu walaupun Chow mendapatkan adjustment, dia harus lebih berhati-hati untuk masuk ke dalam peperangan karena immune dari ultimate-nya itu yang berkurang. Betul. Dan yang terakhir diambil di sini adalah Hayabusa untuk tim dari Ronin sendiri. Mereka kayaknya lebih prepare dengan Hayabusanya sendiri. Kita tahu ya, sebenarnya Hayabusa itu bukan tipikal yang bisa ngeburst, tapi dengan adanya dia punya Shuriken, dia punya Shadow Kill, itu gampang banget untuk nge-clear wave dan juga bisa bermain-main untuk coba-coba kiting musuhnya. Dia harus bermain kucing-kucingan, gak bisa langsung all out perang war. Tapi mungkin karena dengan line up seperti ini, dari tim Ronin mereka berpikir oke, kita gak bisa war langsung 5 lawan 5, harus bermain pintar. Dilihat dari hero-hero tim Execration yang sangat licin akan mempersulit Ronin Esports kalau mereka mau war besar. Benar. Tapi di sini juga ada salah satu masalah lainnya untuk tim Execration. Selain tim Ronin akan bermain dengan kucing-kucingan Hayabusa, di sini tim Execration butuh banget berubah untuk seorang Link. Ya, sedangkan early damage yang bakal dikasih sama tim Ronin itu ada dari Brody dan juga dari Pasha. Tapi tanpa berlama-lama, kita akan segera langsung berangkat ke Land of Down. Here we go! Game pertama dari Best of 3 Series antara Execration dan juga tim Ronin Esports. Apa yang bakal terjadi ya? Jangan lupa kalau kalian pendukung-pendukungnya mungkin tim-tim yang ada bertanding hari ini. Jangan lupa dikasih hashtagnya, tapi ternyata di red top lane sudah terjadi kerusuhan. Sudah bertemu satu sama lain, Savi dan juga Saknitu akan berhadapan satu sama lain. Ini udah aku sebut juga Lapu-Lapu dan juga Esmeralda ketika mereka bertemu. Siapa yang akan berdarah, tapi Esmeralda seharusnya nggak akan menjadi masalah di red top lane karena selama ini lawannya yang melee hero, dia masih bisa ngedapetin shield dengan mudah. Di red top lane, Chaknu bermain dengan sangat agresif masuk ke dalam jungle milik tim Ronin. Nyatanya mereka belum sempat untuk mencuri apapun. Iya, mereka tidak berhasil mendapatkan red buff-nya di sisi atas. Walaupun kalau kita lihat di sini Hayabusanya adalah Hayabusa. Ya, Hayabusanya tetap masih ini, tapi Brody-nya di area tengah juga. Ini pembagian gold-nya agak sedikit berat ya kalau kita bisa bilang ya. Karena Brody dan juga Haya di sisi yang sama. Sebenarnya di sini Hayabusa bakal jungler sih, full jungle, nggak nyentuh lane sama sekali. Tapi Brody juga ke area jungle. Dari tim Ronin, dari segi laningannya mereka masih meraba-raba juga, apalagi dengan adanya invasi dari tim Execration membuat mereka merubah gerakan dengan sangat cepat. Sementara Execration mereka memainkan permainan ya cukup rapi, terkenal dengan gameplay atau farming pattern yang sangat rapi pula. Kali ini Execration mereka udah di area tengah santai-santai aja, nggak terlalu membuat banyak gerakan lagi setelah memberikan pressure di awal. Padahal di sini kalau kita lihat ada Selena yang harusnya bisa bermain dengan super agresif, tapi mereka juga cukup takut mungkin dengan burst yang bakal dikasih sama seorang Brody. Ya, dari sisinya di sini kita lihat ada Farsha yang di sisi bawah dan juga junglernya adalah Hayabusa yang keliling-keliling. Mungkin seperti yang tadi kita lihat, mungkin Brody-nya hanya ingin membantu jungle, tapi kita masih belum tahu juga apakah memang begitu atau memang ada sedikit peraba-raba ya kalau kita lihat tadi ya, Bude ya. Iya. Dan kalau kita lihat juga di sisi atas, di sini Safi mau mencoba untuk dapetin Kara Gold Belt, tapi akankah bakal dikasih sama Chaknu dan juga Sagitnu? Enggak.
Iya, semuanya mulai gerak-gerak. Ini juga menjadi was-was banget untuk tim Ronin ketika melihat adanya Chow, ada Selena. Mereka tentu nggak ingin terkena sisi, ya, misal Arrow. Lalu juga sesaat lagi akan mendapatkan level 4 dari Chow-nya. Tapi Falling Star Moon sudah langsung keluar di red top lane. Lapu-lapu Sakni tuh masih bisa selamat. Bahkan flickernya juga masih belum dipakai karena tim Ronin. Mereka nggak mau langsung overcommit begitu saja ke area lapu-lapu yang kita tahu punya durability yang sangat tinggi. Betul, durability-nya sangat-sangat tinggi. Apalagi nanti ketika menyelesaikan Bloodlust X, itu akan sangat susah untuk mendapatkan shutdown terhadap seorang lapu-lapu sendiri. Dan itu bakal semakin tebal dan semakin tebal. Mereka harus mulai melakukan pergerakan sih. Sedangkan yang melakukan kali ini adalah Execration. Mulai bergerak lebih lanjut lagi dengan dari Selena. Oh, Way of Dragon bakal dikeluarkan kali ini dan Silence bakal menjadi first blood dari tim Execration sendiri. Iya, buat tahu pergerakan mereka sangat mahal. Siften Rex dikeluarkan, bahkan 2 kill langsung disecure oleh tim Execution. 2 player dari tim Ronin, satu persatu muncul. Safi memutuskan untuk bertahan saja, melihat dari jarak jauh, nggak mau menjadi korban ketiga dari tim Execution. Awal yang sangat baik untuk tim Execution. Setelah itu mereka nggak melupakan objektif gaming, berpindah langsung ke area Turtle. EXP gold tambahan sudah mereka amankan. Nah, ini dia pergerakan yang benar-benar totalitas banget. Tadi Akainya mencoba untuk dapetin sesuatu di sisi atas. Mungkin mencoba untuk meng-cancel pengambilan terhadap Red Buff. Tapi sayang sekali nggak ada backup sama sekali, menghadapi 3 itu bakal sangat berat untuk seorang Naomi. Sedangkan 2 poin ini udah mengelit tim Execration dengan 1.200 gold kurang lebih di sini di sisi Execration di menit ketiga. Memang ya, phase-nya agak sedikit lebih slow karena 5 menit awal jungler bakal baru stay di jungle doang untuk dapetin item-item dia sendiri. Tapi Mark memang gak kelihatan dari tadi, dia udah ngedapetin Iya. semuanya. Mendapatkan level 7 pula, ngelit dari segi level. Dibandingkan dari tim Ronin yang peka masih level 6, Silentnya juga masih level 5. Betul. Membuat tim Execution mereka dari pembagian laningnya terlihat sangat efektif. Betul, tapi Safi di sisi atas kali ini akankah masih bisa untuk bertahan? Retribution dikeluarkan di situ. Temple Soul Blade dan Safi. Divine Sword, oh sayang sekali kali ini masih ada shield dari seorang Esmeralda yang menyelamatkan dirinya. Nah, Purify juga sudah digunakan, Safi masih bisa selamat. Tapi tim Execration, mereka nggak berhenti di situ, masih ingin melakukan pergerakan ke area top lane. Surprise Naomi dengan Hurricane Dance-nya mengunci pergerakan dari Sakni itu. Muncul dari belakang, follow up yang sangat cepat. Tapi Sakni itu masih bisa selamat, durability yang sangat tinggi. Siften Race dikeluarkan dan Execration mengamankan poinnya lagi. Sementara tim Ronin agak sedikit terlambat untuk merespon. Masuklah di sini Justin, belum mengeluarkan segala yang dia miliki, mencoba untuk mengejar Caknu yang masih bisa selamat, kabur-kaburan. Shadow Blade dikeluarkan, Shadow Kill, tapi tak mendapatkan apapun. Oh my god, lihat. Caknu jadi target utama, dikejar sama 3 Justin, sama Safi dan juga sama seorang Silent. Dan bahkan dengan ada Shadow Kill pun belum bisa menjatuhkan seorang Chow sendiri. Tapi lihat sebelah sana, tengok. Gak bisa, saya gitu susah banget untuk dapetin ke arah Fasha. Walaupun tadi sudah mengeluarkan Bravest Fighter-nya juga ya. Tapi tidak bisa mendapatkan ke arah sama Fasha dengan Wings by Wings-nya. 3-0 nih, udah 5 menit menuju ke 6 menit kali ini. 3-0 dipegang, belum ada pergerakan lebih lanjut lagi. Oh, tapi Soul Arrow connect di area tengah, tim Execration pergerakannya sangat diperhitungkan. Apapun kayak Sin Kostan, kuadrat, Gitu dibagi ya. kali, pokoknya udah dihitung-hitung. Dan kalau mereka nggak bisa mendapatkan poin kill, mereka nggak akan maju untuk ke depan. Dan sekarang Turtle yang kedua sudah datang, Way of Dragon juga sudah dikeluarkan. Naomi sebagai inisiator tim Ronin menggunakan flickernya untuk menyelamatkan dirinya. Akan semakin sulit untuknya nge-follow up teman-temannya di area belakang. Damage sudah dikeluarkan. Justin nge-zoning out player dari Execration, tapi hanya itu. Mereka nggak ingin melanjutkannya lagi. Begitu pula dengan tim Execration, sama-sama saling back off. Betul. Seharusnya di sini dengan adanya Brody menggunakan killing spree ya, harusnya permainannya jauh lebih agresif karena Brody bakal jauh lebih efektif dengan emblem tersebut. Tapi lihat sebelah sana Safi masih mencoba tarik ulur mundur lagi kali ini, walaupun tadi sudah ada inisiasi yang cukup bagus dari tim Execration. Tapi Naomi mengincar ke depan, Hurricane Dance dilakukan kali ini ke arah E2 Max, tapi tidak ada follow up sama sekali dari tim Ronin. Agak sedikit terlambat, Peter Aztec yang dikeluarkan sama seorang Farsha dan tidak bisa men-take down satu pemain dari Execration. Ya, terlalu jauh juga dari teman-teman tim Ronin, pergerakannya nggak senada dengan inisiasi yang dilakukan oleh Naomi. Sementara tim Execration itu susah banget buat ditangkap. Kita tahu 4 player dari Execration memakai flicker. Makin sulit lagi untuk tim Ronin melakukan sesuatu. Ya, ini berat banget sih sebenarnya buat tim Ronin sendiri. Tapi kalau kita lihat dari progress item kali ini dari seorang lapu-lapu pun bergerak ke arah Deadly Back. Tapi lihat di arah tengah.
Oh, Flicker sudah digunakan ingin melakukan opening, tapi Caknu belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Kembali lagi ngeriset ulang tim Execration masih santuy-santuy aja. Ini yang kita ngeliat Execration kalau perhitungannya oke ini udah nggak dapat nih, kita Back aja ya. Tapi agak sedikit tak menakutkan nih dari Expectation, Bude. Soalnya kalau kita lihat dari Kelra dengan Clock of Destiny, Clara ya, Clara kedua ya di situ ya. Dia udah memiliki 4.500 gold dengan Clock of Destiny dan juga Enchanted Talisman. Tapi di sisi atas kali ini mulai dibalas dengan objektif gaming sepertinya ya dari tim Ronin. Kayak mereka nggak mau kalah juga, walaupun poin kill mungkin ketinggalan, mereka belum pecah Endoke. Tapi tim Ronin mereka mengamankan satu objektif di area top lane, Execration sudah di area bottom lane, Feather Airstrike dikeluarkan dari Ronin, nggak mau kehilangan mid turret karena mid turret sangat berarti ini menjadi poros rotasi dari kedua tim. Ketika turret tengah sudah hancur, makin mudah untuk lawan masuk ke area jungle mereka dan ini yang nggak dimau oleh tim Ronin. Karena memang rotasinya bakal jauh lebih gampang ya untuk masuk ke hutan kiri, hutan kanan, yang penting tengahnya sudah diambil terlebih dahulu. Tapi kita masih butuh inisiasi juga dari seorang Caknu kalau memang dari Execration mau bermain dengan sangat agresif. Sedangkan dari sisinya Ronin, antara Naomi, Silent, dan juga dari seorang Safi di sini harus punya combo yang tepat kalau menurut aku. Hurricane dan semuanya sudah dikeluarkan juga Feather Attack dari belakang. Clara mencoba nge-zoning out semua pemain dari tim Ronin, tapi lini depannya PK sudah diamankan oleh tim Execration. Mau lebih, nggak ada damage dealers, 2 sudah hilang. Sekarang tim Execration berada dalam jungle, tim Ronin mulai terhimpit, tersandwich. Mereka memilih untuk membeluk turret setelah kehilangan core mereka. Oh my god, tapi lihat Silent sini dengan Shadow Kill. Mencoba untuk memberikan damage dan memukul mundur teman-teman dari Execration. Tapi masih bisa untuk melakukan quad shadow dan menyelamatkan diri. Hanya clearing saja tapi mereka tidak kehilangan turret di area tengah. Walaupun mereka tadi kehilangan 2 player di arah jungle-nya tadi ya dengan peperangan yang tadi saja dilakukan. Tapi Sagitnu berhasil mendapatkan turret di sisi atas lagi. Kali ini mereka sudah mengontrol 2 turret di sisi bawah dan sisi atas. Hanya tersisa turret di area tengah saja yang belum ter-take down sama sekali dari sisinya Ronin. Dan masih mencoba untuk di-defense habis-habisan. Iya, ini cuan banyak sih dari tim Execration ketika udah mendapatkan pick off di area mid lane. Mereka juga berhasil mendapatkan objektif di area top lane tanpa bisa di-defense oleh tim Ronin. Karena semua member dari tim Ronin ditarik untuk ke area tengah. Terjadilah kesempatan yang langsung dimaksimalkan oleh tim Execration. Benar, dan di sini Justin juga harus punya momen untuk mendapatkan ke feeder Asaka. Tapi lihat sebelah sana, Abyssal Arrow tidak berhasil mendapatkan siapapun. Bahkan Flowing Blood dan juga Blood aim-nya dari seorang Clara yang lagi main, yang bukan Hongstar di situ. Kelra. Sedulure Clara. Saudara kembar ya, twins ya? Enggak sih, beda sih. Oh, beda. Beda-beda ya. Tapi kita lihat tadi mereka harus punya momen yang tepat banget gitu loh antara Hurricane Dash. Sekarang kalau kita lihat Naomi tuh dari tadi Hurricane Dash-nya bagus tapi momennya nggak dapat gitu loh. Dan kali ini Caknu di ada depan lagi. Bahkan kok Bunda. Surprise dari tim Execration. Mereka sudah menduduki jungle milik tim Ronin. Mencoba untuk menghalau, membalas. Tapi Hurricane dan Sakni itu dalam bahaya. Teman-temannya belum bisa ngelawan follow up. Tapi Falling Star Moon mengenai 2 member. Sakni itu begitu gagah perkasa di area depan. Justin kabur dengan burungnya. PK tershutdown. Teman-teman dari tim Ronin nggak bisa ngapa-ngapain lagi ketika PK sebagai damage dealer utama tumbang. Iya, dan benar-benar membuat permainannya jadi kacau balau. Kita mengharapkan Brody bisa memberikan damage yang sangat besar. Apalagi kita tahu ya, dengan ultimate Brody itu bakal jadi super strong banget. Turn apart. Iya, dengan turn apart memory-nya itu bakal gampang banget untuk ngasih damage ke siapapun. Tapi itu tidak terjadi. Tapi terjadi lagi di sini. Justin dalam BBU sudah dikeluarkan. Justin tak sempat ngapa-ngapain. Falling Star Moon sedikit terlambat dari Safi karena ini belakang milik Execration. Sudah cukup puas mengamankan satu manuk. Mereka beralih ke area bottom lane. Turret lagi berhasil diamankan dan Execration bermain dengan sangat rapi, agresif. Betul sekali, dan bahkan Sagitnu sudah menyelesaikan Bloodlust X. Ini akan semakin sulit lagi untuk tim Ronin mensiapkan seorang lapu-lapu. Membutuhkan Necklace of Durance dan juga Deadly Blade untuk mendapatkan ke arah lapu-lapu. Ya, ini udah menit 11 tapi perbedaan networknya Execration sudah mengungguli 4.000. Jadi nggak cuma itu sih, kita ngelihat bahwa tim Ronin belum pecah telur. Bener banget, Bu. Kayak agak sedikit susah ya untuk melakukan pecah telur di sini. Execration mulai aktif ya Bun, mulai ngeri ya Bun. Mulai galak ya Bun. Iya gitu, Bun, kalau kita lihat ya. Tapi di sini malah dari tim Ronin mereka juga udah mulai ngegroup up Hayabusanya. Tidak terlihat bisa melakukan apapun karena setiap dia berotasi
dia selalu dibayang-bayangi oleh antara Chow, Selena, bahkan Link juga sangat mudah untuk nge-mirroring apa yang akan dia lakukan. Di Betul. sisi lain dia dari segi level juga nggak tinggi, Mark udah level 15. Wah, ini dari tim Execration, kalau mereka nggak melakukan kesalahan, ini bisa jadi game yang sangat baik untuk mereka. Bener banget, tapi Way of Dragon kali ini sudah dikeluarkan dari seorang Chakno mengunci ke arah seorang Naomi. Bukan target yang diinginkan harusnya, tapi Sapi masih berjalan dengan sangat nyaman saat gitu. Mulai maju ke arah depan kali, tapi terkena Yuri Kedasi ke Fury Ice Strike. Masih belum begitu sakit, tapi dia bisa diberikan. Malahan dari seorang Alice dengan adanya Blood Eau-nya berhasil mendapatkan 1 poin dan bahkan dari Link pun berhasil mendapatkan ke arah seorang Silent. Dan Yes, akhirnya pecah endok. Tim Ronin. akhirnya ya. Akhirnya. Tapi walaupun di sini mereka pecah endok ke Sagnitu, teman-teman dari Execration mereka langsung ke area Lord yang pertama di menit yang ke-13 akan berada di tangan Execration membantu mereka untuk melakukan push. Bener banget di sini ya. Melakukan pushnya di arah tengah berhasil didapatkan dan Lordnya juga sepertinya bakal jadi Lord yang cukup free ke arah seorang Mark sendiri. Sedangkan Alice-nya barusan berhasil men-shutdown ke arah PK. Akankah Naomi jadi makanan selanjutnya juga di sini? Link-nya sudah mengejar 1 kali lagi dan here we go. Another kill buat tim Execration. 11-1 dengan 13 menit kali ini. Lordnya pun akan bergerak, mungkin bakal jalan-jalan ke arah bawah kali ya. Ya, bergerak ke arah udah jalan. Udah jalan ya? Udah jalan. Kadang-kadang mata Pelaje. Di saat Lord sudah berjalan di area bottom lane, tim Execration lainnya mereka menyapu juga di area topnya, di area midnya tinggal menunggu minion. Bener. Cuma minionnya yang lumayan jauh jadi mereka berfokus ke area top lane kali ini dengan 1 katapult. Lord akan hadir bersama dengan lampu-lampu di area bottom lane. Sagnitu menggiring Lord ke area bibir inhibitor milik tim Ronin. Ya, dan Lordnya kali ini agak sedikit sia-sia menurut aku karena nggak bisa mereka dapetin inhibitor di arah tengah ataupun di arah atasnya karena ada wave yang agak sedikit tertinggal. Tapi lihat sebelah sana Chaknu agak sedikit di dalam ya, diving terlalu dalam dan tidak bisa diselamatkan sepertinya. Iya, Safi Tempest split ke arah belakang mengenai 2 langsung Naomi flick up kabur. Tapi Safi juga masih bisa selamat ditukarkan dengan Chaknu yang terlalu offside tadi bertahan cukup lama. Tapi teman-teman dari tim Ronin sekarang sudah kehilangan 1 inhibitor. Masuk dengan Fighter Airstrike masih bisa selamat. Clara memilih untuk kembali bersama dengan 4 temannya. Ya, Clara di sini ya, bukan Clara Monster berhasil untuk menarik ulur sedikit ya kalau kita lihat ya. Karena memang tadi dengan adanya Blood, Flowing Blood dan juga Blood EU-nya dia berhasil menghentikan banyak pemain juga dari tim Ronin. Apalagi tadi ya, walaupun PK-nya berhasil mendapatkan poin terhadap seorang Chaknu, itu juga dalam kondisi yang cukup sekarat karena ada damage yang diberikan oleh seorang Elise sebelah sebelah sana, Sagitnu. Maju ke depan, Tempest Oblit, unstoppable didapatkan tapi nggak cukup itu karena di area depan juga sudah di zoning out. Langsung semua member dari tim Ronin memilih untuk mundur saja. Safi, darah putihnya sudah didapatkan tapi teman-teman dari Execration mereka nggak mau terlalu berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya bun. Betul. Karena Execration menahan dengan sangat baik. Walaupun dominasinya sudah sangat terlihat, mereka nggak mau gegabah. Lihat swing goldnya ke area atas terus, nggak pernah turun ke area Ronin. Benar, nggak ada ke arah Ronin sedikit pun. Karena memang kalau kulihat juga di sini dari tim Ronin lebih menjaga-jaga posisi banget, gak ingin terlalu bermain agresif. Sedangkan kalau kita lihat agresinya mulai dilakukan lagi, Clara ya bukan Clara Mongsa langsung diving ke arah depan, tapi Tempest of Bat dibuka sama seorang Mark kali ini dan berhasil mendapatkan 1 pemain Silent di sana. Blood Owl-nya juga udah ke arah belakang, Pekka dalam bahaya. PK mau kemana? PK, dia harus tumbang juga sementara Execration. Mereka kehilangan satu sama-sama, kehilangan tapi pertanyaannya adalah tanpa adanya inhibitor, apa yang akan dilakukan oleh tim Ronin? Way of Dragon juga sudah keluar, tapi dalam bahaya teman-temannya di arah belakang. Justin masih belum punya Fighter Airstrike, akhirnya dikeluarkan mencoba untuk meng-clearing minion. Justin ya dalam masalah dan terbuka sekali base dari tim Ronin. Naomi berusaha sekuat tenaga untuk melakukan defense. 1 lawan banyak, apa yang akan terjadi karena Execration langsung menuju ke area base milik tim Ronin. And here we go, game berhasil ditutup game pertama kali ini oleh kemenangan tim Execration dengan permainan yang sangat luar biasa agresif. Dengan adanya Selena, dengan adanya seorang Cho, benar-benar permainan yang sangat menggila. Dan di sini Alice dari seorang Clara yang bukan Clara Mondstadt ini Clara. Kamu panggilnya Clara soalnya, jadi Iya. aku ikutan. Susah Clara ya. aja Kelva. Otomatis gitu loh kayak Iya. kayak namaku. Ya, Kelra ini tuh kaya banget di awal. Berhasil dapetin 4.500 dari awal gitu kan. Memberikan
performance jadi luar biasa dengan ada Clock of Destiny dan juga ditambah dengan Enchanted Talisman, itu ngebuat